Kita beralih ke informasi lainnya, perbincangan mengenai penerima KIP kuliah yang tidak tepat sasaran ramai di media sosial. Sementara itu, Kemendikbudristek menyebut syarat dan evaluasi KIP kuliah telah diatur secara ketat agar tepat sasaran. Kami terus menjaga dan agar terus mengevaluasi, memastikan hanya yang membutuhkan yang mendapatkan KIP. Tentunya ada berbagai macam laporan yang saya dapatkan, itu kita cecar terus untuk memastikan bahwa KIP hanya diberikan kepada yang membutuhkan. Baru-baru ini ramai mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah yang menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Warganet lantas geram karena menganggap perbuatan tersebut tidak etis. Demikian pula dengan tanggapan mahasiswa penerima KIP kuliah lainnya, mengingat program tersebut seharusnya ditujukan untuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Gimana? Saya nggak setuju kalau penerima KIP kuliah ini hedon hidupnya, dan bisa dibilang kan kalau dari kasus yang kita lihat, penerima ini sudah bisa dibilang punya keuangan yang juga cukup mumpuni untuk membiayai hidupnya dan juga membiayai kuliahnya. Lalu dilihat juga dari segi hidupnya atau pola hidupnya, seperti dia jalan-jalan ke negara A, B, C, lalu beli barang-barang yang cukup mahal dan branded juga. Mungkin hal-hal seperti itu menurut saya kurang. Saya juga di sisi lain juga agak mengesalkan sama orang yang memasukkan data pas dia mau memojokkan KIP. Di sisi lain juga saya kesel dengan, ya bukan kesel sih, kayak menyayangkan dengan kinerja Kemendikbud yang mungkin tidak melakukan cross check 2 kali untuk menyeleksi data apakah datanya penerima KIP ini benar-benar asli atau dia memasukkan data. KIP kuliah adalah bantuan pemerintah untuk lulusan SMA sederajat yang punya potensi akademik namun terbatas secara ekonomi. KIP kuliah mulai ada sejak 2021. Setiap tahun, Kemdikbudristek hanya memberi kuota 200.000 penerima KIP kuliah untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk dapat masuk sebagai peserta KIP kuliah, lulusan SMA atau sederajat harus masuk ke perguruan tinggi negeri atau swasta dengan prodi terakreditasi. Calon penerima harus melampirkan salah satu bukti keterbatasan ekonomi, yakni merupakan penerima KIP atau masuk dalam DTKS, daftar PPKE, merupakan anak panti sosial, maupun melampirkan SKTM. Namun, KIP kuliah diberikan untuk maksimal 8 semester dengan evaluasi setiap semesternya. Jika sudah tidak memenuhi syarat, KIP kuliah bisa dihentikan. Ada 2 faktor penyebab. Pertama, ekonomi keluarga penerima KIP kuliah sudah membaik dan mampu membiayai kuliah. Kedua, penerima KIP kuliah tidak menunjukkan konsistensi prestasi akademik maupun non-akademik. Tetapi, kalau ditemukan mahasiswa penerima KIP kuliah, standar IPK-nya di bawah standar minimum kampus yang bersangkutan sehingga berpotensi untuk tidak lulus, maka ini bisa dievaluasi oleh kampus. Jadi kita ada ruang seperti itu. Lagi-lagi, ini bukan beasiswa prestasi, ini ada bantuan sosial. Jika sudah tidak lagi memenuhi syarat, mahasiswa yang bersangkutan diharap bisa melapor untuk mengundurkan diri. Kampus juga melakukan evaluasi terhadap tingkat ekonomi dan prestasi tiap semester dari penerima KIP kuliah. Selain itu, kita sebagai masyarakat bisa melaporkan jika terindikasi ada pelanggaran dari KIP kuliah. Yang pertama, kita bisa melaporkan langsung kepada pihak kampus. Kemudian kita juga bisa melaporkan ke Kemdikbud melalui nomor telepon, email, ataupun fitur-fitur pengaduan yang ada di laman-laman resmi Kemdikbud. Kasus ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita juga punya peran untuk menjaga agar bantuan pemerintah yang ditujukan bagi mahasiswa agar mendapat pendidikan tinggi dan demi masa depan yang lebih baik bisa tepat sasaran. Putri Demas, Yoga Aris Pratama, Jakarta.